Satu kata untuk Patrick Kluivert. Out sih. Ya kecewa ya pasti. Cuma ini bukan suatu hal yang nggak diprediksi sebelumnya nggak sih? Dari pengumuman dia jadi pelatih aja keraguan udah muncul Yes, tuh. betul. Dari CV, dari rekam jejak dia kayak gimana. Betul. Dan akhirnya terbukti gitu di round keempat ini. Dari sebelum round keempat mulai, dari pertandingan lawan China Taipei, terus lawan Lebanon, gue ngeliat cara main timnas yang, wah, nih dia maksain game modelnya dia sendiri nih. Betul. Beda kontras banget sama pelatih sebelumnya kan. Ya betul. Terus gue lihat, ya kayaknya nih di round keempat nggak bisa banyak berharap nih. Itu bahasa sopannya ya, nggak bisa banyak berharap nih. Kita udah punya pakem di belakang. Betul. Kita udah punya trio J, Rido sama si Hapner. Ya. Kenapa tiba-tiba dia mainin tetap 2 back tengah? Dan Kevin Dix lagi yang sebenarnya bukan back betul. tengah kan. Kan kalau misalkan di pelatih sebelumnya, kita punya trio itu di kirinya Verdong, di kanannya Dix atau Walsh. Bener nggak? Betul. Tapi kenapa tiba-tiba di 2 pertandingan terakhir Dix selalu dimainin di back tengah? Menurut lu gimana? Mungkin Keluarkan sumpah serapa lu kok. mungkin logiknya adalah Kevin Dix nih bek kanan. Bek kanan itu biasanya kan punya skill olah bola yang lebih oke dari center back sebelumnya. Dan dia pengen main possession kan, penguasaan bola yang tinggi. Jadi dipasanglah Kevin Dix di situ. Diego terlalu nahan-nahan nih, gue benci nih Diego. Halo ya bowlers, balik lagi di diving. Kali ini, rada lesu sih emang. Oktober kelabu untuk sepak bola Indonesia. Aduh, gimana ya? Diving kali ini gue bakal tapi gue nggak boleh sedih. Narasumber gue kali ini salah satu jurnalis paling ganteng yang ada di Jakarta. Kita perkenalkan dulu Diego Basro. Halo, bowlers. Diceria-ceriain ya walaupun kalau sekarang kita dicerai-cerain dulu, tapi abis ini kita mau marah-marah ya. Iya, harap bersabar. Kita bakal bahas tentang evaluasi timnas di ronde 4. Soal lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Yang bagaimanapun hasilnya sangat mengecewakan buat gue, betul? Betul, sangat diaminkan. Semua masyarakat Indonesia setuju dengan hal itu. Dengan hasil yang seperti itu, lu kecewa? Kecewa, berat. Tapi menurut lu Diego gimana Diego? Dari persiapan yang menurut gue agak lumayan panjang. Ya, setelah ronde 3 kita ada sedikit nafas. Betul. Harusnya si menir Belanda yang satu itu bisa mempersiapkan tim dengan baik. Yap. Tapi hasilnya begitu. Bagaimana menurut Diego? Ya kecewa ya pasti. Cuma ini bukan suatu hal yang nggak diprediksi sebelumnya nggak sih? Dari pengumuman dia jadi pelatih aja keraguan udah muncul tuh. Betul. Dari CV, dari rekam jejak dia kayak gimana. Betul. Dan akhirnya terbukti gitu di round keempat ini. Dari sebelum round keempat mulai, dari pertandingan lawan China Taipei, terus lawan Lebanon, gue ngeliat cara main timnas yang, wah, nih dia maksain game modelnya dia sendiri nih. Betul. Beda kontras banget sama pelatih sebelumnya kan. Ya betul. Terus gue lihat, ya kayaknya nih di round keempat nggak bisa banyak berharap nih. Itu bahasa sopannya ya, nggak bisa banyak berharap nih. Ya kelar sebenarnya round 4 kayaknya kelar nih dengan formasi yang kayak gitu. Gue pikir kita udah punya pakem di belakang. Betul. Kita udah punya trio J, Rido sama si Hapner. Ya. Kenapa tiba-tiba dia mainin tetap 2 back tengah? Dan Kevin Dix lagi yang sebenarnya bukan back betul. tengah kan. Kan kalau misalkan di pelatih sebelumnya, kita punya trio itu di kirinya Verdong, di kanannya Dix atau Walsh. Bener nggak? Betul. Tapi kenapa tiba-tiba di 2 pertandingan terakhir Dix selalu dimainin di back tengah? Menurut lu gimana? Mungkin keluarkan sumpah serapa lu kok. Mungkin logiknya adalah Kevin Dix nih bek kanan. Bek kanan itu biasanya kan punya skill olah bola yang lebih oke dari center back sebelumnya. Dan dia pengen main possession kan, penguasaan bola yang tinggi. Jadi dipasanglah Kevin Dix di situ. Diego terlalu nahan-nahan nih, gue benci nih Diego. Enggak, pertama logiknya gitu dulu dong. Iya. Tapi lu ngukur juga dong bos. Iya. Lawan lu siapa? Betul. Kemampuan temen-temennya Kevin Dix yang lain siapa? Iya, gitu. Ya akhirnya ya sesuai prediksi gue pas gue nonton Lebanon.
gue malah waktu itu bilang sama temen-temen gue, ya lu main kayak gini mah lawan Arab Saudi dibantai. Kenapa gue bilang gitu? Karena Arab Saudi persiapannya mateng. Betul. Di Gold Cup dia ketemu Meksiko, ketemu Amerika Serikat, ya walaupun kalah. At least dia punya lawan yang bagus. Iya, lawannya bagus dan nggak kalah telak gitu. Terus FIFA Matchday terakhir seri lawan Ceko. Ini maksud gue, Kluivert nonton nggak sih pertandingan lawan-lawan kita gitu? Kayak dia nggak riset. Kita aja kan liputan riset dulu ya. Kita betul. Siapa yang main, kemampuannya seperti apa? Dan ujuk-ujuk tiba-tiba yang jadi lawan FIFA Matchday kita cuma Cina Taipei sama Lebanon. Aduh. Dan mainnya home pula. Iya itu. Kan harusnya kita main away dong. Karena kan kita di round 4 itu kan mainnya away. Iya. Dengan tekanan supporter yang harusnya lebih bisa diambil buat jaga mental kita pas lawan Arab Saudi di King Abdullah gitu loh. Dan satu lagi yang menurut gua rada sanksi sama si Menir itu, kenapa Yakob ditaruh di bek kanan padahal posisinya dia adalah wing kanan gitu. Sepanjang kualifikasi juga kalau dimainin sama pelatih sebelumnya kan jadi winger dia. Dipasang jadi. Dan setahu gue juga di Malut dia nggak pernah main di bek kanan kan? Yang bener itu ya dia kan kalau misalkan 3 bek kan harusnya kan left winger right winger kan bener. Dia nggak melulu harus turun karena kita punya 3 bek sejajar. Jadi kan walaupun turunnya bantu pertahanan cuma dikit, dia fokus buat nyerang gitu. Kenapa ditaruh di bek kanan? Jelas dua gol itu kan gue nggak mau nyalahin Yakob. Iya. Tapi memang itu posisinya Yakob ketinggalan. Satu, penalti dia narik bola, dia narik pemain. Satu lagi gol yang kedua ditepis sama PES tiba-tiba ketinggalan ribonnya gitu. Nah, itu kan insting ya. Betul. Sebenarnya insting narik, insting untuk nge-cover setelah kebiasaan Liga 1 kan begitu tuh. Iya. Maksud gue ini Patrick Kluivert antara apakah dia naif atau emang keras kepala dengan filosofinya dia. Cuma emang setahu gue ya pelatih Belanda tuh cenderung keras kepala sih. Ya, sekeras kepalanya ini dua game kita buat hidup mati go. Asli si gila-gilanya tiba-tiba mainin bukan, maksud gue gini ya. Kita nggak nampik kalau misalkan pemain-pemain Liga 1 boleh main di timnas gitu jadi line up. Itu karena memang ya kita ngasih ya bolehlah ditaruh di timnas gitu karena memang rekam jejaknya di timnas juga bagus gitu. Iya, benar. Tapi ketika ada beberapa pemain yang ditaruh di main dalam starting lineup, justru menurut gue mereka overconfidence. Betul. Dan jadi malah jadi underperform. Nggak ngukur gitu loh. Oke lah, dia main di liga bagus, dapat menit bermain yang tinggi. Tapi lihat juga dong, liga kita kan di Asia aja peringkat 25. Iya, makanya. Di ASEAN aja peringkat 5. Di bawah Kamboja. Kamboja. Sekarang udah naik sih, udah di atas Kamboja. Tapi kan pernah di bawah Kamboja. Ya itu kan jadi gambaran gitu, kualitas pemain-pemain yang keluar dari liga kita, ya bukannya mendiskreditkan. Tapi ya, kalau dibandingkan sama level elit Asia, ya masih jauh gitu loh. Kayak Kambuaya aja kemarin walaupun dia oke mainnya, tapi sebagai starting struggling juga gitu loh sama intensitas permainannya, sama tempo permainannya. Jadinya ya nggak maksimal. Kita kehilangan Marcelino nggak sih, Gu? Lumayan kehilangan sih, walaupun waktu lawan Lebanon juga Marcelino tuh kelihatan banget kehilangan touch-nya gitu karena kurang dapat menit bermain. Tapi seenggaknya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dia nunjukin bahwa dia bisa compete di level elit Asia gitu loh. Itu dia. Nah, gue juga jadinya bertanya-tanya nih, si Patrick kan sering ngepost tuh di Instastory-nya ada laptop, terus ada ini. Itu dia beneran riset gak sih? Dia main soliter jangan-jangan di laptop. Gue pengen ngomong jelek lagi anjir. dia mau ngecek di Kamboja kali ada apa. Ngecek odds-nya. Iya, Parley berapa nih? Parley berapa tai Diego. Nah, itulah. Keluarin terus go. Aduh, enggak habis-habis nih sampai besok. Nah, terus gini go. Melihat rekam jejaknya si Menir ini, gue malas ngomong si Kluivert tai emang. Sebel gue. Kenapa enggak Alex Pastore aja sih jadi pelatih kepala, dia aja kagak usah gitu loh. Iya, masih mendingan sih. Atau nggak si Alex Pastore yang jadi pelatih kepala, dia asistennya gitu loh. Kan bisa. Pak, gimana sih Pak? Nggak tahu tuh. Menurut lo deh. Males.
Tadi dipanggil Menpora dia. Iya. Gimana tuh? Menpora pasti marah banget ini. Lihat hasil seperti ini nih, yang digadang-gadang menuju Piala Dunia 2026. Tapi manggilnya ketum PSSI kan? Iya. Emang salah itu sebenarnya Menpora manggil ketum PSSI itu gimana ya? Orangnya Dede juga. Aduh Pak, makanya fokus satu Pak. Gitu. Nah, menurut lo dengan dua hasil yang begitu, dua hasil yang menurut gua sangat mengecewakan. Apakah si Menir ini layak dipertahankan? Oh, nggak layak lah. Salaman. Udah kita gak usah tahan-tahan, nggak layak. Sangat tidak layak dengan persiapan yang udah dikasih waktu. Naturalisasi ditambah maunya di apa? Gila. Squadnya tuh udah lengkap lah, udah komplit sebenarnya menurut gue. Tinggal gimana dia ngeramu. Masanya gini ya, kalau ngelihat kemarin, apalagi lawan Arab Saudi ya, bagusan mainnya secara taktikal. Bagusan mainnya beberapa tim-tim Liga 1, bagusan Persija, bagusan Persib, bagusan Dewa United main. Soalnya rapi gitu. Ini kayak tim amatir. Kalau prinsip bertahan itu kan compact gitu, jarak antar pemain deket. Betul. Lu lihat lawan Arab Saudi, jarak antara striker sama back aja jauh banget ya, diobok-obok lah tengahnya. Gimana sih? Yes, gue mendatangkan narasumber yang pas. Aduh, puyeng gue jadinya kayak gimana? Di luar dari permainan itu ya, banyak juga blunder-blunder yang menurut gua nggak penting gitu loh. Tiba-tiba dasar iya. Kita omongin aja ya. Klopp dapat bola dia bingung mau passing kemana. Klopp dapat bola di passing hilang. Klopp dapat bola nggak tahu, tiba-tiba dibalikin lagi ke belakang. Maksud gua harusnya kan dia seorang gelandang yang bisa ngatur tempo permainan, karena kan dia udah di tengah kita kan udah di job oleh PSI buat ngatur ritmenya. Dia itu harusnya jadi playmaker yang mendistribusikan bola ke depan. Iya. Tapi ketika main lawan Arab, dia bingung tuh mau ngasih bolanya kemana. Padahal di depan dia ada Ragnar, ada Miliano, ada Ricky Kambuaya. Nanti mau kemana sih gue? Nah, kalau lo lihat tuh di pertandingan itu, dia banyakan ngumpet di belakang lawan justru. Iya. Dan dempetan mulu tuh sama Joey Pelupesi. Ngapain maksud gua? Ngobrolnya pas ini dong, pas tim briefing dong harusnya. Ini ngobrol di tengah pertandingan, mepet-mepet berdua. Udah gitu jadi diomelin lagi sama Klopp sama Beckham anjir. Si Itzes ya? Iya. Gila lu. Pemain level Serie A. Dia kapten. Ya oke lah kalau misalkan mau diskusi. Tapi gue liat videonya, gue nggak tahu ya itu video beneran si J-nya diomelin atau enggak, karena kan itu cuma cuplikannya. Tapi menurut gue ada something yang lu ngapain dua orang ini yang harusnya ngomong ngasih briefing tuh dia gitu loh. Dan terakhirnya lu lihat nggak, kayak terakhirnya si J-Tes gesturnya kayak udah deh. Itu yang maksud gue. Iya, apa kata lu dah? Selalu dah. Kalau kata gue mah, lu ngapain sih? Lu udah bodo amat. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, siap abangku. Siap abangku. Siap salah abangku. Kan soalnya lebih senior mereka berdua kan. Gue tahu mereka senior berdua. Tapi ya maksud gue ya itu kapten lu yang harus lu dengerin masukannya. Kan? Apalagi dia di belakang kan ngelihat ke depan. Betul. Gitu. Lu range pandangan dia kan lebih luas gitu. Kenapa lu tiba-tiba lu yang main gelandang, lu yang main diserang tiba-tiba lu harusnya ke belakang bantuin dia. Enggak melulu luas. Di depan ngeliatin aja, lu aja ngeliatin doang ngobrol sama si Joe Pelupesi, monyet. Kayak gol yang apa tuh, yang tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti itu kan harusnya bola dia yang ngeblok, malah Itzes yang maju ngeblok. Itu maksud gua. Gila, banyak-banyak ngobrol beli. Aduh. Jangan dikit-dikit update sosmed, tapi gue sempat kecewa. Kenapa? Karena sebelum pertandingan banyak kekecewaan soalnya. Ya, salah satu kekecewaan gue adalah sebelum pertandingan penting lawan Irak, si Jay sama Martin Paes datang ke podcastnya Nel The Highway. Itu maksud gue, kenapa ada hal seperti itu di tengah podcast di tengah pertandingan penting. Maksud gue takutnya situasinya genting nih. Pemain butuh fokus, butuh konsentrasi, mereka butuh ngobrol satu sama lain dari hati ke hati. Mungkin yang disampaikan Klopp sama Beckham belum kelar tuh, harus dikelarin lagi di luar lapangan. Iya. Maksud gue, kenapa tiba-tiba harus ada podcast itu? Gue sih nggak menyalahkan Nel, nggak menyalahkan dua Paes atau nggak si Itzes ya. Tapi
menurut gue waktunya nggak pas aja di tengah salah satu pertandingan yang menurut gue hidup matinya di situ gitu. Betul. Kita kita lihat nih, kita udah mempus harapan di 2026. Kita udah pasti udah lo gak bisa lolos dah tuh, kita nggak usah ngomong apa-apa lagi. Kita jadinya dukung timnas lain juga ya. Di Piala Dunia 2026. Gue tetap Itali lah. Iya dong. Forza Italia. Gue sama Diego tuh Milanisti, Itali sama sahatin. Iya. Mungkin kita bisa main di lini tengah timnas nih. Betul. Gua Pirlo, Diego Gattuso. Bener kan? Emang gak mau lari lu. Gua tahu emang. Lah, kita mah tukang ngoper-ngoper aja Diego. Tapi banyak unggahan-unggahan dari pemain bilang ini belum selesai. Ya. Mereka masih pingin bahwa Indonesia tetap lolos ke Piala Dunia. Ya. Kita masih punya 4 tahun lagi ke depan. Ada di 2030. Lama banget. Masalahnya iya. Kita masih liputan apa enggak? Nah, itu dia. Masalahnya kita masih bisa nonton mereka apa enggak? Nah, itu dia. Gitu. Apakah ada program naturalisasi lagi? Kita juga nggak tahu. Nah, tapi melihat dengan skuad yang ada, pemain-pemain yang ada sekarang rata-rata umurnya ada di 30 ke atas ya pas 2030. Oleh 30, oleh Egy, J, Dan James 30. 32 itu ada Patinama, Pais, Ragnar, Emil 32, Emil 33, Verdong 33. Ya. Kevin Dix sudah 34. Sandy Walsh 35, Tom Haye 35. Tom Haye sama Sandy Walsh kayaknya kagak bisa dari. Iya. Sulit udah. Main di 30 aja udah ngap-ngapan. Dan Tom Haye udah balik ke Indonesia. Iya, udah balik ke Indonesia. Udah. Tapi kita masih punya harapan. Pertama ada Miss Hilgers. Ada. Di 29 tahun, ada Eliano 29, terus ada Nathan di 28, terus Justin Hubner, Elkan Bagot. Ya. Terus ada Milano Yonatan, Ivar Jenner, Mario Zylstra, Dion Max, Tim Gapens, Adrian Wibowo, Jan Schreven, ada juga Wilber Jardim sama Matthew Baker. Menurut lu gimana? Enggak mau, gue bukannya apa-apa ya, gue udah ada hoki. Hoki ya. Hoki kemarin aja coba lawan India kagak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Main lari-larian doang, lari juga kagak mau. Menurut lu dengan skuad yang ada, pelatihnya ganti, apa pemain-pemain ini bisa bawa ke Piala Dunia 2030? Bisa. Kalau pelatihnya ganti dan memang betul-betul ada apa ya? Kalau pelatihnya ganti. Bold ya, kalau pelatihnya ganti. Sorry to say, bos. Sekarang gini aja. Kenyataannya di level elit persepak bolaan dunia, pelatih Belanda mana yang sukses? Kecuali Arne Slot. Betul. Ya kan? Itali, Spanyol, bos, yang megang sekarang. Iya. Ya kan? Roberto Mancini lah, Pak. Bisa juga. Enggak, tapi terlalu tua, jangan. Jangan. Harus ada pelatih muda lagi. Igor Tudor. Allegri. Tapi kayak Scudetto tuh musim ini Allegri tuh. Oh iya, harus. Nggak bisa itu, harus. Apa itu? Inter sama Jupe. Milan menang mulu, bos. Sama sih Jupe juga lagi menang mulu. Seri mulu dia, Bianco Seri. Oh iya benar. Di Bianco Seri sekarang. Iya. Ya, menurut lu gimana dengan pemain-pemain ini? Bisa asal pelatihnya ganti dan apa ya? PSSI benar-benar melakukan perubahan yang fundamental. Kayak Jepang itu dia baru establish liganya tahun 94 kan. Dan di tahun 94 itu mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Betul. Baru 4 tahun kemudian tahun 98 mereka lolos. Tapi ada catatannya. Jepang benar-benar ngelakuin perubahan fundamental tuh, liganya dibenerin. Dari tingkat grassroots pun dibenerin. Pembinaan usia mudanya dibenerin. Jadi ada jenjang piramida gitu kompetisi. Nggak seujuk-ujuk langsung main di timnas. Nggak seujuk-ujuk langsung jadi pemain pro. Nggak seujuk-ujuk dinaturalisasi langsung main di timnas. Ya, terus justru mereka impor pemain kan kayak generasinya Nakata, generasinya siapa Nanami dan lain-lain. Honda, Endo. Nggak udah main di sana baru ditarik. Betul. Iya kan? Betul. Di situ kelihatan gitu bahwa progresnya Jepang, proses yang mereka buat seperti apa. Nah, mudah-mudahan sih PSSI arahnya ke sana ya. Dan ini ada angin segar juga nih sebenarnya kayak EPA formatnya berubah jadi jumlah pertandingannya bertambah. Betul. Nah, itu bisa jadi harapan juga buat kita dan salah satu hal yang bisa kita apresiasi dari PSSI juga. Cuma baru satu itu sih kebetulan yang bisa kita lihat ya. Nah,
perubahan-perubahan selanjutnya kita tunggu nih kayak oke, selama ini fokus kita ke pemain, tapi pendidikan pelatih kita gimana? Di tingkat justru kalau kita lihat kayak negara-negara kayak Jepang, kayak Thailand, kayak Iceland, pelatih-pelatih yang grade A-nya itu justru di akademi. Iya. Banyak ditaruh di akademi, banyak taruh di pembinaan usia muda, karena mereka tahu buat ngebentuk pemain tuh ya dari bocah. Iya. Kalau keburu gede udah nggak bisa dibentuk lagi. Iya, betul. Gitu. Sama kayak sekarang sebenarnya apa yang dilakuin sama tim-tim di Indonesia ini kan sebenarnya ada beberapa. Kayak misalkan pelatih-pelatih yang udah punya license A-Pro, dia malah jadi dirtek-dirtek di tim akademi kayak Coach Fahri Husaini di Deltras, terus ada juga si Maruzar Hussein di Asiana. Betul. Terus Maruzar Nasution. Hussein sih. Gue iya aja lagi. Maruzar, terus ada juga di Asiop juga ada Apro-nya juga. Terus maksud gue ini salah satu contoh yang harusnya memang perlu ditiru dengan akademi-akademi sepak bola lain. Lu kalau misalkan udah punya grade di salah satu dirteknya dengan Apro, maksud gue lu bisa menularkan ke pelatih-pelatih yang license-nya masih D, masih C, masih B gitu. Dengan kata lain, dia juga masih bisa ngeliat ini pemain-pemain ini bisa dicomot nih, bisa ditaruh di mana. Betul. Bisa ditaruh di mana. Nova Arianto pun sekarang punya akademi sendiri kan gitu. Akademi Pro Nova Arianto yang ada di Bandung. Maksud gua ini salah satu langkah yang tepat gitu loh. Yang apa yang dilakukan dengan tim-tim sekarang dengan merekrut pelatih-pelatih dengan lisensi bagus buat di grassroots-nya gitu loh. Nah, sekarang kalaupun misalkan itu harusnya yang atas-atas nih harusnya lihat ke bawah juga dong. Iya, PSSI harusnya jemput bola dong. Nggak bisa tim-tim sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, gue juga pengen curhat nih sebagai pelatih. Kayak buat level D, level C itu kan kita sebenarnya butuh banyak banget kan buat ngelatih grassroots. Iya, gue setuju banget. Tapi kalau lihat harga buat kursus tuh lumayan. Iya, kalau oke lah kalau misalkan mereka yang bekas-bekas pemain bisa langsung ke C. Kalau misalkan kita gini yang mau jadi pelatih kan kita juga nggak tahu kan. Apalagi kalau lihat di SSB itu kan gajinya berapa sih? Iya, nggak banyak. Buat bayar kursus berapa? Sekarang C aja udah 3,5-4 jutaan gitu loh. D segitu. C-nya itu C 10 jutaan. B-nya itu udah 20 sampai 25 30. Iya. A-nya udah 80. Dulu gue sempet denger PSSI tuh mau kerjasama sama Kementerian Pendidikan sama apalagi gitu biar lisensi D sama C itu bisa gratis. Nah, ini gue tunggu nih. Biar gue bisa ikut juga yang C-nya. Nanti. Ada wartawan Kamboja, hai. Halo. Kok saya nih? Nggak gitu dong. Wartawan ASEAN dia. Nah, harapan lu sendiri untuk timnas Indonesia sekarang gimana, gue? Harapannya ya ini menjadi pelajaran ya lagi-lagi. Baik banget belajarnya bos dari 2010 belajar mulu. Kita bisa nonton, gue nonton Piala Tiger dari 96, 98. Gue juga. Dari tahun 90-an lah, iya. Generasi. Susah banget ketahuan tuanya nunggu kita nih. Susah banget ngeliat Indonesia mau maju aja. Juara AFF aja susah ya? Belum, iya. Udah lanjut ke harapan gue sih, ya ini benar-benar jadi refleksi lah dari PSSI, dari pemain-pemain, dari semua pelaku sepak bola tanah air juga sih. Ini buat menuju ke Piala Dunia itu kerja kolektif. Sampai supporter pun juga begitu. Kita harus benar-benar nyatuin hati, nyatuin pikiran, nyatuin energi buat oke nih kita mau menuju Piala Dunia 2030. PSSI pilih melakukan kebijakan yang tepat, diikuti sama seluruh pemain, seluruh pelatih, supporter pun ketika PSSI udah mengeluarkan kebijakan yang pas, ya didukung sampai 2030 dulu. Jangan dikasih aura yang negatif dulu nih. Ya, tapi sampai sekarang kita tunggu dulu nih. Apa keputusan PSSI kayak gimana? Apa keputusan dari rapat exco tentang si pelatih ini? Ya, evaluasi dari round keempat ini. Ya, evaluasi secara keseluruhan kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti apa. Ya kalau itu udah dilakukan, ya harapan gue sih nggak ada lagi ya blunder-blunder kesalahan memilih pelatih. Benar-benar dilihat gitu loh. Sebenarnya kan kita udah ada Dirtek nih yang baru.
Oke, Villanesia itu lahir 2017. Betul. Nah, udah saatnya dievaluasi. Dan ditentukan Villanesia yang baru seperti apa. Dan dipilih pelatih yang bisa mengakomodir itu nantinya. Di semua jenjang kepelatihan dari U16, U17 sampai di tingkat senior. Jadi ya berkesinambungan. Nah. Kenapa Spanyol bisa main kayak gitu? Ya dari bocah. Iya. Karena kurikulumnya jelas. Sebenarnya kita udah punya satu kurikulum namanya Villanesia. Ya. Itu yang bikin Om Danur sama coach Luis Milla. Iya. Ada beberapa orang yang di situ terlibat dari situ. Ini seharusnya ketika kita punya pakem ini datanglah Sintayong. Yeah. Sintayong itu agak memodifikasi Villanesia dengan dari yang tadinya kita main menyerang menjadi pragmatis. Pragmatis ya. Betul. Nah, ketika kita udah menemukan pakem pragmatis ini, dengan kita udah tahu cara bermainnya, oh ternyata kita cocok dengan cara bermain ini. Betul. Diubah lagi. Ya. Jadi 4-4-2 kemarin. Iya. Tiba-tiba kita nggak pernah main 4-4-2. Zaman gue ingetnya cuma zaman BPB 4-4-2. Zaman Peter White tuh. Zaman Peter White. Pas Piala Tiger 2004. Tiba-tiba main 4-4-2 lagi. Gimana itu? Jarang juga klub-klub kita yang main 4-4-2. Jarang sekarang main 4-4-2, minimal 3-5-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Sekarang 4-4-2 lagi. Coach lu bego gimana sih? Kacau. Satu kata untuk Patrick Kluivert. Out sih. Bahasa Belandanya out apa ya? Gak tau gue bahasa Belandanya out apa ya. Menurut lo Kluivertnya doang kah? Atau dengan asistennya? Udah sama asistennya semua sih menurut gue. Ya Kluivert nggak bisa kerja apa-apa tanpa dukungan dari asisten-asistennya. Menurut gue out. Dan menurut gue bukannya gue gimana atau apa ya. Ya Belandanisasi ini udah cukup lah. Cari pelatih yang benar-benar mental juaranya kelihatan gitu dari peta persepak bolaan dunia saat ini. Mungkin dari Spanyol, mungkin dari Argentina, mungkin dari Portugal juga bisa, mungkin dari Italia. Ya yang benar-benar bisa itulah membangkitkan mental kita. Kayak Korea juga boleh, dari Jepang juga Kayak mungkin Sintayong nggak sesuai ya sama Villanesia, tapi dia lihat kelemahannya Indonesia adalah organisasi permainan. Yeah. Kayak Luis Milla sempat bilang bahwa pemain-pemain Indonesia itu secara individu bagus. Bahkan dia mengatakan Febri Haryadi itu kalau main satu lawan satu, gue megang Febri Haryadi daripada pemain-pemain La Liga. Betul. Dia bilang. Tapi pemain Indonesia nggak biasa main organisasi yang rapi. Betul. Nah itulah yang diperbaiki sama STY. Sintayong, betul. Nah ini pelatih berikutnya harus bisa melihat nih apa yang kelebihan pemain-pemain Indonesia, apa kelemahannya, bagaimana kemudian konteks di Asia, seberapa jauh level permainannya yang harus kita tingkatkan. Kalau STY kan dilihat pemain-pemain Indonesia itu sayap-sayapnya bagus, makanya dia main 3-4-3. Betul. Ya kan? Nah, itu pelatih yang benar tuh gitu sebenarnya. Gua nggak pernah bilang STY jelek, STY atau gimana, tapi memang cara dia untuk menyempurnakan fondasi yang udah dibangun sama Luis Milla itu benar menurut gua. Dirobohin. Dibangun ulang dari nol dan waktunya cuma 5 tahun nih. Iya. Buat ke Piala Dunia 2030 nyampe nggak? Nah, 5 tahun itu. Padahal udah dibangun dari eranya Luis Milla yang 2017 SEA Games menuju Asian Games kan. Iya, Asian Games tuh Luis Milla. 2017 dibangun dari 2017 disempurnakan di 2019 sampai 2024 kemarin 2023 kemarin dihancurin cuma setahun. Goblok emang nih. Tahu nggak ini rasanya kayak apa? Rasanya kayak waktu zamannya Simon McManamy itu nggak? Oh iya lagi anjir. Timnas nggak jelas mainnya kayak gimana. Oh iya bener, ya kan? Bener. Yang kalah 5-1 lah. Kalah di Malaysia tuh gue dan nonton tuh di Bukit Jalil tuh. Waktu itu. Ya udahlah, nggak jelas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan PSSI buat pelatih-pelatih kalau kata Diego tadi Belandanesia ini bisa dilakukan dengan baik. Tolong bapak-bapak petinggi Esko juga bisa melakukan evaluasinya dengan baik. Harapannya sih kita cuma satu, kita pengen timnas kita lebih baik.
gitu. Bukannya malah jadi menurun kayak gini. Kita gitu. pengen juga lah denger Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia gitu loh. Itu harapan kita cuma 180 menit kemarin. Yeah. Sekarang malah jadi begini. Turunin lagi. Ngapain gue nonton tuh cuma mau begadang-begadang, sebenarnya gue tahu padahal kita bakal kalah gara-gara FIFA Matchday. Untung nggak nobar ya kita ya. Kalau nobar mah habis kali caci maki gue keluar sumpah serapah segala macem. Gimana yang berangkat ke Arab tuh ya? Harry away. Ada wartawan bola kok. Iya, Harry berangkat. Udah jauh-jauh ke sono, nggak dapet Piala Dunia. Kalah lagi. Dasar goblok. Lah gitulah. Ya, inilah salah satu keluh kesah dari gua sama Diego terkait dengan timnas, bukan dengan timnasnya, dengan cara bermain yang dilakukan oleh menit Belanda kayak tai. Ya, pokoknya mudah-mudahan ini terapi juga buat kita ya. Sebenarnya ya. Ini terapi kita seberapa cinta kita sama timnas Indonesia sebenarnya. Betul. Lu mau jatuh kayak apa, lu mau main kayak apa, lu mau kalah kayak gimana, lu mau menang kayak apa. Menang beneran kita menang kalau mainnya bagus, kalau mainnya jelek pun kita kritik. Kalau menang, kalau kalah, inilah apalagi kalah, mainnya jelek. Ya wajar kita kritik dong. Iya. Nah, sekarang gimana caranya mereka-mereka yang ada di seberang itu tuh bisa melakukan evaluasi dengan baik. Gue sih berharap ada kabar baik untuk timnas kita di beberapa hari ke depan, karena katanya ada rapat esko untuk menentukan nasib si menit Belanda itu dengan komplotannya. Gue bodo amat lah. Mudah-mudahan tiba-tiba, walaupun bakal bayar kompensasi kalau misalnya itu, paling supporter mau urunan ya. Iya, kayaknya kayak yang udah-udah. Gitu. Koin untuk Kluivert. Iya, koin untuk pecat Kluivert. Ya udah, thank you udah nonton channel 5x11. Thank you Diego udah mau mampir. Kapan-kapan main lagi Gio. Thank you Diego. Gua harus ngundang dia lagi nih biar nggak semua mau Kang Sandi yang lepek itu. Diego gini ya, enak ya ngeliatnya ya. Emang Kang Sandi, Kang besok nyisir Kang gitu kan. Oke Kang Sandi, kita Persib Bobotoh. Oke. Mantap Kang Sandi. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11 dan follow IG-nya Go Basket dan Ebola Sport. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.